Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kehidupan beragama di bumi Nusantara pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah adalah pemeluk Buddha yang taat. Ini jika kita menilik sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejumlah pakar sejarah dan juga arkeolog membuktikan Islam sudah masuk ke Nusantara sejak Rasulullah SAW masih hidup. Dalam buku Gerilya Salib di Serambi Mekah, karya Rizky Rizdiasmara, disebutkan bahwa arkeolog dari Australia National University, Peter Billwood, menemukan bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Indonesia dan juga Arab sebelum abad ke-5 Masehi. Pada tahun ini Rasulullah SAW belum lahir. Billwood menyebutkan beberapa jalur perdagangan utama sudah berkembang sehingga dapat menghubungkan Nusantara dengan Cina. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan tembikar Cina dan benda berbahan perunggu dari zaman dinasti Han di selatan Sumatera serta Jawa Timur. Sejarawan G.R. Tibet turut mengakui keberadaan jalur perdagangan utama itu. Ia kemudian meneliti lebih dalam mengenai perdagangan yang terjadi antara pedagang asal Arab dengan pedagang dari kawasan Asia Tenggara sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Ia menemukan bukti-bukti adanya kontak perniagaan antara Jazirah Arab dan juga Nusantara kala itu. Tibet menuliskan, perdagangan terjadi karena kepulauan Indonesia menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar dari Cina sejak abad ke-5 Masehi. Maka, peta perdagangan utama di selatan saat itu meliputi Arab dan juga Nusantara serta Cina. Kemudian, sekitar 625 Masehi atau 15 tahun sebelum Rasulullah menerima wahyu pertama, di sebuah pesisir pantai Sumatera sudah ada perkampungan Arab Muslim, walau itu masih dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Di perkampungan tersebut, banyak orang Arab tinggal. Mereka menikahi perempuan-perempuan lokal dan beranak pinak di sana. Tempat belajar Al-Quran dan Islam yang merupakan cikal bakal lahirnya madrasah dan juga pesantren pun didirikan di perkampungan itu. Tempat tersebut dianggap pula sebagai rumah ibadah atau masjid. Profesor Hamka memperkuat temuan tersebut dengan menyebutkan seseorang pencatat sejarah asal Cina yang mengembara pada 674 Masehi. Ia mengatakan pengembara itu menemukan satu kelompok bangsa Arab yang mendirikan perkampungan sekaligus bermukim di pesisir barat Sumatera. Dijelaskan, kampung bernama Barus itu terletak di antara kota Singkil dan juga Singbonga atau sekitar 414 km dari Medan. Pada masa Sriwijaya, kota Barus masuk dalam wilayahnya. Namun setelah Sriwijaya mengalami kemunduran, lalu diganti oleh Kerajaan Aceh Darussalam, Barus masuk ke wilayah Aceh. Kabarnya, para pedagang Arab hidup berkecukupan serta memiliki kedudukan baik di Barus. Menurut Hamka, penemuan tersebut mengubah pandangan orang mengenai sejarah masuknya Islam di tanah air. Penemuan itu, kata dia, sudah dipastikan pula kebenarannya oleh para sejarawan dunia Islam, yaitu Princeton University di Amerika Serikat. Ratu Sima. Hamka dalam bukunya yang berjudul Dari Pembendaraan Lama menulis dalam catatan sejarah Tiongkok disebutkan bahwa pada pertengahan kurun ke-7 terdapat sebuah kerajaan Holing dalam sebuah negeri bernama Chokpo yang dipimpin oleh seorang ratu perempuan yang bernama Simo. Penulis sejarah bangsa Tiongkok menceritakan
bagaimana aman dan makmurnya negeri ini di bawah pemerintahan ratu perempuan itu. Tanahnya subur, padinya pun jadi. Upacara-upacara kerajaan berjalan dengan lancar. Ratu dijaga atau diiringi oleh binti-binti prawara, kipas dari burung merak bersambung kiri dan kanan. Dan singgasana tempat baginda bersemayam bersalutkan emas. Keris dan pedang kerajaan pun bersalutkan emas dan bertatakan ratna, mutu dan manika. Agama yang dipeluk ialah agama Buddha. Dengan kerjasama antara Aing Sing, pengembara Tiongkok, dengan Jabadra, dalam bahasa Tiongkok dituliskan Yona Potolo. Disalinkan buku-buku agama Buddha di dalam bahasa anak negeri. Tentang kemakmuran dan juga keamanan negeri Holi itu, kata pencatat sejarah tersebut, sampai juga kabar beritanya ke Takce, sehingga tertariklah hati pengembara-pengembara bangsa Takce itu hendak melawat ke negeri Holi, hendak berhubungan dengan raja perempuan Simo itu, supaya perniagaan di antara kedua negeri menjadi ramai. Pada tahun 674 sampai 675 Masehi, sampailah satu utusan bangsa Takse ke Holi. Kagumlah utusan Takse itu melihat bagaimana amannya negeri Holi di bawah pemerintahan Ratu Simo. Sehingga pada suatu ketika, Raja Takse itu mencoba mencecerkan emas di tengah jalan, namun tidak ada orang yang sudi untuk mengambilnya. Sampai 3 tahun, pundi-pundi emas itu terletak saja di tengah jalan. Bila ada orang yang sampai di tempat barang itu terletak, ia akan sengaja menggelak ke tepi. Pada suatu hari setelah 3 tahun, lewatlah putra mahkota kerajaan Holing di tempat itu. Beliau melihat pundi-pundi terletak di tengah jalan. Disepakkanlah barang itu dengan kakinya, sehingga pecahlah pundi-pundi itu dan tersemburlah emas dari dalamnya. Perbuatan putra mahkota itu rupanya dipandang suatu kesalahan besar oleh Ratu Simo, ibunya. Baginda amat murka setelah mengetahui kesalahan anaknya, memberi malu bagi kerajaan di hadapan bangsa asing yang datang, yang hendak menyaksikan keamanan dan kemakmuran negerinya. Putra mahkota dipandang telah melanggar keluhuran budi. Oleh sebab itu, putra mahkota dihukum, kaki yang menyepak pundi-pundi wajib dipotong. Bagaimanapun para menteri membujuk agar Baginda Ratu mengurungkan niatnya untuk melakukan hukuman, namun Ratu tidaklah mau undur. Kaki putra mahkota dipotong. Hamka mengatakan, demikianlah cerita yang terekam di dalam catatan sejarah Tiongkok yang menjadi bahan penelitian dari masa ke masa oleh ahli sejarah hingga di zaman sekarang ini. Hasil penelitian mengatakan bahwa Chokpo itu adalah tanah Jawa, Pulau Jawa kita saat ini. Kerajaan Holing ialah kerajaan Kalingga yang memang pernah berdiri di Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. Pada pertengahan kurun abad ke-7 memang ada seorang ratu yang bernama Sima atau Simo. Raja Takce yang menjatuhkan pundi-pundi emas di tengah jalan itu ialah Raja Arab. Sebab Takce adalah nama yang diberikan oleh orang Tiongkok kepada orang Arab pada zaman-zaman itu. Setelah disesuaikan dengan perhitungan tahun Hijriah, ujar Buya Hamka bahwa tahun ke-674 Masehi adalah 42 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun 632 Masehi, tahun ke-11 dari hijrah beliau. Tahun 674 Masehi bertepatan dengan tahun 51 Hijriah. Khalifah yang memerintahkan pada masa itu adalah Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua dari Bani Umayyah.
Buya Hamka mengatakan, penelitian-penelitian sejarah mengorek-ngorek sejarah tersebut, mencari kecocokan dari sana ke sini, menyatakan tidak tahu siapakah yang disebut Raja Arab yang mencecerkan pundi-pundi di tengah jalan dalam negeri Holing itu. Namun, bagi kita yang menyelami pula sejarah dan ketentuan istiadat bangsa Arab atau kaum Islam, tidaklah kita akan mengatakan tidak tahu siapa raja itu. Sebab Nabi SAW telah menyunahkan apabila orang pengembara musafir jauh, hendaklah mereka merajakan seseorang di antara mereka yang lebih tua usianya, yang banyak pengalamannya, atau yang gagah berani walaupun usianya lebih muda, yang fasih lidahnya berkata-kata, terutama ketika menjadi imam dalam sholat. Kepala rombongan itulah yang disebut dalam bahasa Arab amir perjalanan. Merangkap juga menjadi imam dalam sholat. Amir juga diartikan sebagai raja. Seorang pencatat sejarah Tiongkok lainnya yang mengembara pada tahun 674 Masehi di pesisir barat Pulau Sumatera telah mendapati pula satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung di tepi pantai. Catatan itulah yang mengubah pandangan orang tentang sejarah masuknya agama Islam di tanah air kita. Jika menurut biasanya, catatan masuknya Islam dimulai pada abad ke-11 Masehi, sekarang telah dinaikkan 4 abad lagi ke atas, yaitu abad ke-7 Masehi. Tidaklah tercatat di dalam sejarah-sejarah Islam yang besar permulaan masuknya Islam ke Nusantara pada umumnya. Sebab pengembara Muslim yang datang ke Indonesia bukanlah ekspedisi resmi dari khalifah atau raja di Damaskus atau Baghdad. Pengembaranya bukanlah orang yang membawa senjata, melainkan berniaga dan berdagang. Mereka datang ke tanah air kita dengan sukarela. Kerajaan Hindu dan juga Buddha masih kuat dan juga teguh. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kalingga di tanah Jawa, dan kerajaan Hindu di tempat lain masih dalam keadaan yang sangat kuat kuasanya. Oleh karena itu, pengembara-pengembara yang pertama itu belumlah dapat dengan leluasa menyampaikan dakwanya kepada penduduk. Bahkan, ketika mereka mencoba untuk mencacarkan pundi-pundi emas di tengah jalan, tidak ada orang yang berani mengambil karena takut kena murka sang ratu. Ia tidaklah ragu menjatuhkan hukuman memotong kaki putra mahkotanya ketika ia mencoba menyepakkan pundi-pundi emas milik orang Arab itu. Menurut Buya Hamka, pelajaran ke bawah angin ini masih suka dilakukan. Namun orang Arab atau orang Islam masih tetap meramaikan pelayaran dan perniagaan melalui Selat Malaka hingga sampai ke Tiongkok. Di Kanton pernah berdiri sebuah markas perdagangan orang Arab. Oleh sebab itu, tersebutlah nama-nama pulau di negeri kita ini dalam catatan Al-Idrisi, Al-Mas'udi, kemudian lebih jelas lagi pada tulisan Ibnu Battuta. Bahkan menjadi cerita khayal yang indah dalam cerita Wak-Wak yang sulit untuk memindahkan pulau Fak-Fak di daerah Irian Jaya. Terlebih, belum akan begitu populer kedudukan pengembara-pengembara yang bermula itu kepada anak negeri. Mereka dihormati, tetapi belum diikuti. Dihormati karena kebersihannya, mencuci muka sekurang-kurangnya 5 kali sehari dan mandi minimal 2 kali sehari. Namun belum diikuti sebab raja masih dipandang sebagai Tuhan. Buya Hamka mengatakan, menilik kepada sejarah itu dapat kita tentukan letak sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama. Pencatat sejarah dunia Islam dari Princeton University di Amerika sudah memegang teguh ketentuan ini dan menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7.
tegasnya pada kurun pertama. Era Utsman bin Affan. Namun, seorang ulama yang berminat besar kepada sejarah Islam di tanah air kita, Indonesia dan semenanjung tanah Melayu, yaitu Mufti Kerajaan Johor, Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad, menganut pendapat bahwa Islam masuk Indonesia sejak dahulu. Dari zaman Yazid bin Muawiyah, zaman Khalifah Utsman bin Affan. Beliau tunjukkan nomor-nomor sumber buku bacaannya dalam Museum Jakarta, sehingga Zabah, Sarjana, dan Pandita bahasa Melayu yang dikenal itu telah dengan sengaja pada tahun 1456 Masehi datang ke Jawa dan mencari buku tersebut di museum. Sayang tidak beliau jumpai. Menurut Buya Hamka, dalam buku-buku bahasa Arab sendiri berdasarkan tarikh-tarikh yang mutabar, belumlah bertemu isyarat kejurusan itu. Yang tertulis di sana hanya masuknya ekspedisi Amr bin As ke Mesir, Okbar bin Nafi ke Afrika, Tari bin Ziyad ke Andalusia, Muhammad bin Qasim ke Sind atau daerah Pakistan, sebab memang orang-orang itu adalah orang belaka. Catatan ini ada pada pencatatan Tiongkok. Jika demikian, kata Buya Hamka, mungkinlah telah ada sahabat-sahabat Nabi SAW, walaupun bukan dari golongan kabaris sabhaba atau sahabat-sahabat Nabi yang besar yang telah menginjak bumi tanah air kita. Lebih mungkin lagi ada tabi'in, yaitu generasi umat Islam yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Namun, ternyata ada di antara mereka yang meninggal dunia di negeri kita. Mereka hanya singgah dan kembali lagi, karena jika ada, baik di Barus, Pariama atau di Sumatera, Kudus, Jepara atau yang lainnya, niscaya telah menjadi pusat ziarah yang ramai. Masya Allah, ternyata beginilah kondisi kehidupan Nusantara di zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi bangsa Indonesia pada waktu agama Islam mulai lahir di Jazirah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Indonesia saat itu telah mempunyai 10 aspek kebudayaan yang merupakan kepandaian asli masyarakat Nusantara, yaitu wayang, gamelan, lalu batik, pengrajin logam, astronomi, pelayanan atau irigasi, mata uang, lalu irama dan pemerintahan yang teratur. Masyarakat pada waktu itu sudah aktif dalam perdagangan maritim internasional antara India dan Cina karena mampu melakukan pelayanan dengan perbaruan yang berjadi. Sebelum Islam datang ke Nusantara, yaitu pada abad ke-7, penduduk negeri ini telah memeluk Hindu dan Buddha sejak di abad ke-3 Masehi. Namun sebelum kehadiran Hindu Buddha, keyakinan tersebut disebut animisme dan diamisme. Agama lokal ini merupakan kepercayaan-kepercayaan yang diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun.
Mereka mengenal dewa-dewa dalam bentuk patung, lalu pohon, batu, dan juga monumen-monumen. Buya Hamka dan menurut Buya Hamka, orang-orang Nusantara tersebut menganut agama-agama di dalam jiwa mereka karena ada persediaan untuk menerima kehadiran agama. Di dalam jiwa mereka sudah mulai tumbuh kepercayaan. Ada dua hal yang menyebabkan tumbuhnya kepercayaan itu, antara lain adalah ada alam sekeliling dan juga yang kedua adalah soal hidup dan mati. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.